Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda dalam program acara Pesona Firman. Anda bersama dengan saya, Evangelis Joni Tumakaka. Dan saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga semakin hari Anda semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan semakin hari Anda mengenal firman Tuhan sesuai dengan wahyu yang Tuhan sudah berikan, yaitu lewat Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hal tentang mengapa kita perlu bertobat. Mengapa kita perlu bertobat dengan segera? Apa pentingnya? Apa perlunya saya perlu bertobat dengan segera? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita kembali untuk merenungkan ayat yang terdapat di dalam Matius pasal 3 ayat 2. Di dalam Matius pasal 3 ayat 2 berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Nah, ini gambaran sama seperti kalau diberitakan kepada saya dan saudara bahwa ketika panggilan itu berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Nah, kalau panggilan itu disampaikan kepada saya dan saudara, apa keputusan saya dan saudara pada waktu itu? Pada saat ini, setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saya dan saudara. Untuk kita renungkan 3 hal ini yang patut kita renungkan. Mengapa saya dan saudara perlu mengambil keputusan untuk bertobat secara segera? Yang pertama, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu kapan kita mati, saudara. Mungkin 5 menit ke depan, mungkin 1 jam ke depan, mungkin besok, mungkin lusa. Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, kematian itu akan terjadi kepada siapapun. Kematian itu tidak memandang usia. Entah dia muda, entah dia tua, entah dia anak kecil, entah orang besar. Entah dia kulit hitam, kulit putih, sawo matang. Kematian tidak memandang usia. Kematian tidak memandang suku. Kematian tidak memandang kekayaan. Kematian tidak memandang status. Entahkah dia orang kaya, entahkah dia orang miskin, entahkah dia pebisnis, entahkah dia nelayan, entahkah dia seorang pejabat. Kematian akan terjadi dalam hidupnya. Dan ingatlah saudara, kematian juga tidak memandang kondisi. Apakah dia sakit, apakah dia sehat, apakah dia sedang berolahraga, apakah dia sedang tidur, apakah dia sedang makan. Itu tidak memandang situasi dan kondisi. Yang pasti kematian akan terjadi kepada semua orang, kepada semua kalangan, kepada semua suku. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, karena saya dan saudara kita tidak tahu kapan kita mati, maka itulah sebabnya perlu kita segera bertobat. Ini alasan yang pertama. Mengapa saya dan saudara perlu bertobat? Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu Tuhan akan memanggil kita. Kita tidak tahu kapan waktunya kita untuk meninggalkan dunia ini. Kematian itu suatu rahasia. Kematian itu suatu ajal. Kematian itu suatu misteri bagi saudara dan saya. Tetapi jikalau saya dan saudara sudah bertobat dan percaya, maka surgalah yang menjadi tempat saya dan saudara. Maka kita siap menghadapi semuanya itu. Kita siap, kita bahagia karena kita kembali bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tetapi kalau saya dan saudara tidak bertobat, maka neraka sudah menanti bagi saya dan saudara. Penghukuman sudah menanti untuk saya dan saudara. Nah, karena itu, mengapa kita perlu segera bertobat? Yang pertama, kita tidak tahu kapan kita mati. Yang kedua, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Mungkin 5 menit ke depan, mungkin 1 jam ke depan, mungkin tahun depan, atau beberapa tahun lagi. Kita tidak tahu. Sama seperti kematian itu pasti. Demikian juga Alkitab berkata kedatangan Tuhan itu pasti. Dan kedatangan Tuhan yang kedua itu adalah kedatangan Dia sebagai hakim di dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Dia datang untuk menghakimi dunia ini dan Dia mendapatkan saya dan saudara tidak bertobat, maka Anda tahu tempatnya.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dengan melihat zaman ini sesuai dengan Alkitab katakan bahwa kedatangan Tuhan disertai bahkan diawali dengan begitu banyak perang, begitu banyak bencana, kejadian hal-hal yang kita tidak pikirkan, bahkan kita tidak harapkan tiba-tiba terjadi. Dan kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Sama seperti yang Yohanes katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mungkin Tuhan akan datang sebagai hakim di dunia ini saat ini. Mungkin Tuhan akan datang 5 menit ke depan. Kita tidak tahu. Sudahkah saya dan saudara sudah bertobat? Jikalau belum, maka ambillah keputusan untuk bertobat segera mungkin. Yang ketiga, mengapa saya dan saudara perlu bertobat sesegera mungkin? Alasan yang ketiga adalah karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengeraskan hati kita. Kapan kita akan mengeraskan hati kita. Dan Tuhan membuat hati kita keras. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin Anda bertanya, oh bagaimana mungkin? Apakah Tuhan bisa mengeraskan hati saya dan saudara? Oh bisa saudara. Anda ingat kisah Firaun? Kisah Firaun adalah sebuah pelajaran bagi saya dan saudara. Di mana ketika Musa datang pada waktu itu meminta izin untuk supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 5 kali terlebih dahulu Firaun menolak. Firaun mengeraskan hatinya. Anda baca di dalam kitab Keluaran. Di situ dikatakan Firaun mengeraskan hatinya. Kemudian setelah itu, setelah 5 kali Firaun mengeraskan hatinya, maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Anda membaca itu. Dan dari sini kita mendapatkan bahwa sebuah pelajaran. Jikalau saya dan saudara menunda-nunda waktu untuk tidak bertobat, maka jangan sampai Tuhan melihat sebuah penundaan itu, sebuah penolakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu justru akan membuat saya dan saudara, Tuhan lihat bahwa itu adalah penolakan, itu adalah pengerasan hati saya dan saudara untuk tidak bertobat, untuk tidak berbalik kepada Dia. Maka bisa sangat jadi Tuhan akan mengeraskan hati saya dan saudara. Dan kalau sudah waktu Tuhan mengeraskan hati, maka tidak ada lagi waktu kita untuk bisa berbalik. Jangan harap kita bisa berbalik, jangan harap kita bisa bertobat. Maka Tuhan akan membuat saya dan saudara dihukum. Tuhan akan membuat saya dan saudara menikmati dunia ini, tetapi nanti ujungnya maut. Oh saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat mengerikan kalau kita tidak bertobat. Sangat menyedihkan kalau saya dan saudara tidak bertobat. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi jiwanya binasa? Apa gunanya? Apa gunanya kita mengalami kebahagiaan, kita merasakan kebahagiaan di dunia ini, tetapi nanti di dalam kekekalan kita tidak menikmatinya. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27, di situ dikatakan, dan manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ingat bahwa manusia mati hanya 1 kali, dan dia nanti akan dihakimi. Dan orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus, maka dia akan menerima kehidupan yang kekal. Tetapi orang yang tidak bertobat dan percaya Yesus, maka dia akan mendapat penghukuman. Bahkan di dalam Wahyu dikatakan dia akan mengalami kematian kedua. Oh saudara dikasihi Tuhan, jangan sampai saya dan saudara mengalami kematian kedua. Adalah hal yang lebih baik kalau saya dan saudara mati 1 kali saja, tetapi dilahirkan 2 kali. Maksudnya lahir pertama itu lahir secara jasmani, kemudian lahir kedua pada saat saya dan saudara mengakui diri, saya orang berdosa, saya sebenarnya akan dihukumkan, dan saya setuju Yesus juru selamat saya yang adalah Tuhan mati menggantikan saya di kayu salib, dan saat ini saya hidup bagi Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah
ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika saya dan saudara bertobat dan percaya Yesus, maka kita mengalami kelahiran kedua. Dan pada saat kelahiran kedua, kita tidak akan mengalami kematian kedua. Karena kita sudah bertobat dan percaya Yesus. Maukah saya dan saudara hidup bahagia di dalam kekekalan? Ataukah saya dan saudara mau hidup di dalam kengerian, kebinasaan di dalam kekal? Pilihan adat kepada Anda. Tetapi saya mengajak saya dan saudara untuk bertobat dan percaya. Karena ingat 3 hal ini. Kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengeraskan hati saya dan saudara. Mumpung saya dan saudara mendengar firman Tuhan ini, dan mumpung mungkin Anda tergugah saat ini, maka ambillah keputusan untuk bertobat. Karena mungkin waktunya sudah tidak ada lagi. Dan kalau saya dan saudara mungkin ketika sudah meninggal dan berada di dalam neraka dan mau bertobat, maka sudah tidak ada lagi waktunya untuk bertobat. Maka ambillah keputusan saat ini. Kiranya firman Tuhan saat ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara, dan kita semakin hari hidup di dalam Tuhan. Salam Maranatha.